Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Ibu akan berganti pada materi mengenai jenis dan penanggulangan bencana alam. Nah, sebelum masuk pada materi jenis dan penanggulangan bencana alam, akan mengulas materi apa yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengelolaan sumber daya alam. Nah, kemarin masih ada yang ingat apa saja yang kita bahas? Mungkin Alifah? Sumber daya pariwisata. Kemudian Ridho? Sumber daya kelautan. Nah, sumber daya kelautan dan sumber daya pariwisata. Di mana kedua sumber daya itu sangat relate atau sangat berhubungan. Apabila tidak dimanfaatkan atau dikelola dengan baik, akan berdampak pada kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali ancaman yang akan terjadi apabila sumber daya tersebut tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, semisal pegunungan. Pacitan sendiri kan dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungan itu kan juga banyak dimanfaatkan, seperti contohnya itu tambak pasir seperti itu, terus kemudian diambil pohon-pohonnya. Nah, kalau pemanfaatan sendiri tidak dikontrol atau tidak dijaga atau tidak dikelola dengan baik, maka itu akan berdampak pada lingkungan di sekitar, mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Degradasi lahan sendiri itu merupakan pengikisan atau kerusakan lapisan tanah yang terjadi di suatu pegunungan apabila tidak dilakukan penanganan yang baik. Nah, kalau sudah terjadi degradasi lahan, maka akan menyebabkan adanya krisis lahan. Krisis lahan sendiri nanti akan mengganggu adanya kemampuan dan kesesuaian lahan. Di sini Ibu akan masuk ke materi mengenai jenis bencana alam, di mana ada yang tahu nggak bencana alam yang di Pacitan aja itu apa aja yang mungkin menjadi ancaman? Banjir, longsor, kemudian tsunami. Nah, iya, itu tsunami, bencana banjir, tanah longsor, kemudian gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu mengenai karakteristik dari masing-masing bencana. Jadi bencana itu pastikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap jenisnya bencana banjir, tsunami, tanah longsor itu kan beda-beda. Nah, nanti Ibu minta bahwa buat kalian itu berdiskusi kembali mengenai berbagai ancaman atau bencana. Tapi ini Ibu lebih minta ke yang ada di Kabupaten Pacitan saja. Jadi mungkin kalau misal banjir Ibu minta nanti jenis kalian tulis banjir, misal banjir. Nah, karakteristiknya apa? Mungkin ketinggian segini. Nah, nanti tempat kejadiannya di mana? Tempat kejadiannya misal di Desa Surabaya, misal seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi kalau semisal di Kabupaten Pacitan sendiri itu nggak ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada 5 bencana, ya udah disebutkan apa adanya. Tapi meminta setiap anak itu berbeda-beda. Paham kan? Sekarang kita mulai untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilhamani Pamungkas. Saya dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 1 Pacitan. Saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai jenis dan karakteristik bencana yang terdapat di Kabupaten Pacitan. Yang pertama itu ada banjir dengan ketinggian 3 meter di Desa Arjinangun. Banjir itu terjadi sekitar 5 hari. Yang kedua itu ada bencana longsor, itu hingga menutup akses jalan Pacitan
ke Ponorogo yang terjadi di Kecamatan Tegalombo. Yang ketiga itu gempa bumi yang berpusat di Teluk Pacitan dengan kekuatan 5 skala Richter. Tempat kejadiannya itu di Teluk Pacitan, sekitar 300 meter dari bibir pantai. Yang keempat ada kekeringan. Kekeringan ini ditandai dengan tanah tandus dan tanahnya itu retak-retak. Terjadi di Desa Wonanti, Kecamatan Tulaan. Perkenalkan, nama saya Alifa Diasarani dari kelas 11 MIA 5 SMA Negeri 1 Pacitan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang jenis dan karakteristik bencana yang ada di Kabupaten Pacitan. Yang pertama yaitu banjir dengan karakteristik itu ketinggiannya sekitar 3 meter yang terjadi di Desa Arjosari. Yang kedua yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini menutup semua akses jalan dan ketebalan lumpurnya kira-kira 2 meter di Desa Kebun Agung, Arjosari, dan Tegalombo. Dan yang ketiga yaitu kekeringan. Karakteristiknya adalah tanahnya tandus dan kurangnya atau keringnya sumber mata air yang ada di Desa Puno atau Prengapu. Iya, jadi dari hasil diskusi kalian itu sudah beberapa menyebutkan jenis-jenis dan beberapa karakteristik mengenai bencana alam yang ada di Kabupaten Pacitan. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, itu seperti yang kalian sebutkan tadi, ada banjir, ada kekeringan, terus ada tsunami, kemudian ada gempa bumi, ada gunung api, ada longsor. Itu merupakan beberapa ancaman yang terjadi di Indonesia. Namun dengan berbagai ciri dan karakteristik dari masing-masing ancaman itu, kita harus mengetahui bagaimana cara penanggulangan dari masing-masing ancaman, karena dari setiap karakteristik itu memiliki beberapa pencegahannya. Nah, mungkin untuk bagaimana kita pencegahannya itu nanti kita akan pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.